duduk dulu. Oh, ayo Ani, duduk dulu. Oke. Duduk dulu. Kamu tadi dari mana? Kebetulan tadi abis ada acara di kampus, jadi selesai acara langsung ke sini. Oh, selesai acara tadi langsung ke sini. Ya, Tadi emang di kampus ada kegiatan apa? Kok aku nggak tahu ya? oh tadi ada abis rapat organisasi gitu sih. Oh gitu. Eh, Kamu hari ini gimana kabarnya? Baik, baik gak baik ya. Baik gak baik? Ini Iya. kenapa? Karena ada rasa cemas gitu loh. Cemas kenapa ini? Em, Kalau boleh tahu emang kamu cemasnya kenapa? Apa jangan bilang karena kita mau ada ujian? iya, karena kan sebentar lagi kita ada ujian tuh, jadi kayak dari sekarang tuh ngerasa cemas gitu. Oh, ujian yang mana nih? Yang matkul apa? Matkul statistik. Oh, matkul statistik. Iya. Kenapa? Kamu merasa tegang atau gimana? Iya, aku lebih ke ngerasa takut gitu sih, takut gimana ya kalau nanti ada kendala, gimana kalau aku nggak bisa. Oke. Gitu. Dan di situ tuh kayak sampai aku tuh ngerasa cemas aja gitu buat mikirin itu. Emangnya kita tuh ujiannya kapan sih? Masih 2 mingguan lagi kan ya? Iya, sekitar 2 mingguan lagi. Tapi emang kamu sebelumnya setiap mau ujian itu selalu tegang atau enggak? Cuman matkul ini aja? Sebelum-sebelumnya sih nggak pernah, cuman kalau untuk statistika ini nggak tahu kenapa sering ngerasa cemas aja gitu kalau matkul ini tuh. Oh gitu. Oh iya, kan kita pernah tuh ya pas dapat matkul statistik kalau nggak salah di semester 2. Kamu itu tegang juga nggak kalau pas mau ujiannya? Lumayan, Tapi kalau dibandingin sama yang ini, lebih tegang yang ini, soalnya kan kalau semester lalu itu kan kita masih manual gitu ya, jadi Iya. kita masih nulis-nulis di kertas lah ibaratnya Oh, kayak iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan pengaplikasiannya udah pakai laptop, nah jadi takut ada kendala sama laptopnya atau gimana, atau mungkin aku yang nggak bisa, jadi aku tuh merasa takut aja. Oke. Nah, berarti hari ini gimana kalau kita latihan untuk ngurangin rasa cemas kamu? Boleh sih, boleh banget. Ya, jadi selama 40-50 menit ke depan lah ya, nanti kita belajar teknik relaksasi juga supaya kamu lebih rileks, biar nanti pas mau menghadapi ujian tuh nggak yang tegang-tegang banget gitu, nggak cemas. Boleh. Cuman di sini nggak terlalu yang susah gitu kan tekniknya. Nggak susah, insya Allah nggak susah. Ya, karena aku juga kadang pakai tekniknya kok. Masuk ke teknik untuk relaksasinya. Oh iya, aku mau ngasih tahu sama kamu, pokoknya nanti di sini kamu gak usah malu atau gak usah canggung lah ya, karena ya namanya konseling pasti ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi pasti nanti ya yang tahu aku sama kamu aja. Oke, mau dicoba sekarang? Boleh. Jadi nama tekniknya itu desensitisasi sistematik. Itu gunanya untuk ngurangin kecemasan itu, kayak ketegangan gitu, biar kamu nggak tegang-tegang banget nantinya. Jadi di teknik ini tuh kita tuh nantinya ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu kita bakal mulai latihan relaksasi. Terus itu juga nanti kita bakal bikin daftar hal-hal yang sekiranya itu bikin kamu cemas. Pokoknya nanti kita bikin dari yang paling ringan sampai yang berat gitu tingkatannya. Nah, setelah itu nanti aku bakal ngajak kamu untuk ngebayangin hal-hal itu, tapi dalam kondisi kamu tuh bakal tetap rileks. Boleh, boleh. Udah siap? Bisa, siap. Oke, kita masuk ke teknik latihan yang relaksasinya dulu ya. Nah, sekarang kamu duduknya yang nyaman. Kira-kira udah nyaman atau belum? Oke, sekarang tutup mata. Terus tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke, ulangi lagi sampai kamu benar-benar rileks. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ulangi lagi, tarik lagi nafasnya. Nah,
sekarang kita relaksasiin otot-ototnya dulu ya. Jadi kamu bisa kepalin tangannya Di atas meja aja. di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting kamu kepalin atau kayak gini juga nggak apa-apa. Kepal, oke. Kepalin tangan kamu, tahan, lalu lemaskan, ya. Jadi rasain bedanya. Oke, boleh diulangin lagi. Tangannya dikepalin lagi, tahan. Situ kamu tahan yang kuat ini. Buka perlahan, lemasin. Oke, sekarang hembuskan perlahan napasnya. Nah, udah terasa kan beda. Nah, ya. Terus rasain tekanannya, kemudian lepaskan. Kakinya juga bisa dikeramin kayak dikakin gitu. Bisa peluk diri kamu kayak gini. Kalau masih bingung bisa dibuka matanya sedikit untuk masih nggak pakai apa. Gini, ya. Peluk yang kuat. Rasain sampai ada rasa tegangnya. Oke, lalu lemesin lagi. Ya. Bisa sambil dinaikin bahunya gini. Terus dilemesin lagi. Oke. Sekarang gimana rasanya? Udah lumayan? Lebih enak kan? Oke. Sekarang bisa buka matanya dulu. Oke. Buka aja, nggak apa-apa. Kamu lebih nyaman gimana? Mau tetap matanya dipejamkan apa gimana? Supaya lebih enak membayangkannya. Dipejamkan. Oke. Boleh dikejamin aja matanya. Sekarang kita bakal bikin daftar situasi yang sekiranya itu bikin kamu cemas untuk menjelang ujian ini ya. Jadi nanti urutannya itu dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi. Oke? Bisa dibayangin situasinya dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Boleh langsung disebutin aja. Yang pertama, aku buka materi tentang statistik. Setelah itu dosen bilang kalau misalkan ujian kita itu sudah ditentukan tanggalnya. Terus setelah lama dari itu aku melihat kalender dan aku nggak sadar kalau misalkan waktu untuk ke ujian itu semakin dekat. Lalu di malam sebelum ujian, di situ aku benar-benar ngerasa tegang banget. Terus yang paling buat aku takut, besoknya di hari ujian, aku masuk ke sebuah ruangan ujian itu, duduk, lalu aku buka laptop, aku lihat materi ujiannya, tapi di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak ngerti gimana caranya buat nyelesain itu semua. Sini apa yang ada di pikiran kamu ini satu persatu dari atas tadi bakal kita bahas. Jadi tetap relax ya. Oke. Jadi pertama kali kamu buka buku pelajaran yang isinya materi tentang statistik sama SPSS-nya. Bayangin kamu tuh lagi ada di meja belajar, terus kamu buka buku statistik, terus kamu buka SPSS sambil latihan kayak gitu. Apa yang kamu lakukan? Takut sih. Takut. Takutnya ini gimana? Masih terkontrol kah atau gimana? Masih, cuman agak sulit. Oke, masih ya. Jadi tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, bisa diulangin.
tarik nafas, buang. Tetap tanamin di pikiran kamu ya, kalau kamu bakal tetap mulai belajar statistik itu dengan tenang. Gimana? Kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua tadi kamu bilang kamu tuh di dalam pikiran kamu di situ dosen tuh ngumumin ya tanggal ujiannya. Iya. Oke. Jadi bayangin kamu tuh ada di kelas, kamu duduk, terus dosen itu bilang kita ujiannya 2 minggu lagi ya. Apa yang sekarang kamu rasain? Cemas. Cemas. Lebih cemas dari yang tadi? Berarti ada deg-degannya juga ya. Iya. Sekarang tarik nafas, lalu hembuskan, ulangin lagi sampai kamu sedikit tenang. Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, lalu hembuskan. Oke. Sekarang kosongkan pikiran kamu. Oh, kamu bilang di dalam pikiran kamu kayak aku tuh masih punya waktu kok untuk belajar lebih dalam lagi, untuk siap-siap. Oke. Ditanami di dalam pikiran kamu dan dikuatkan juga di dalam afeksinya ya, biar dapat. Sambil tarik nafas, lalu hembuskan. Oke. Kalau dirasa udah tenang nanti mengangguk ya. Bisa kita lanjut? Oke. Jadi yang di tahap ketiga tadi kamu bilang kayak di situ aku lihat kalender gitu, ternyata waktunya udah makin dekat. Sekarang kamu bayangin saat itu kamu tuh ngeliat kalender, ternyata waktu ujian itu tinggal 1 minggu lagi. Rasain sekarang tubuh kamu tetap tenang. Oke, relax. Apa yang ada di pikiran kamu ketika waktunya tinggal 1 minggu lagi? Takut. Tingkat cemasnya lebih dari yang kedua tadi? Lebih. Oke. Ada perasaan gugup? Gugup banget. Oke, sekarang kamu tarik nafas lagi, buang, tarik nafas, hembuskan. Kamu bisa lakuin itu sampai di diri kamu tuh terasa lebih rileks. Oke, bisa tarik nafas lagi mendalam, lalu hembuskan, kosongin pikirannya ya. Kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Bisa. Oke, di situ tahap yang keempat tadi kamu bayangin kalau sekarang tuh malam sebelum ujian. Perasaannya pasti lebih dingin, benar? Sekarang bayangin kamu lagi ada di kamar di malam sebelum kamu ujian. Di situ kamu merasa belum siap. Cemas? Cemas. Oke. Sekarang tarik nafas lagi, tarik, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik lagi, lalu hembuskan. Oke, sudah sedikit rileks. Sekarang kamu bilang di dalam hati dan pikiran kamu tanamkan bahwa kamu udah belajar dan kamu akan lakukan yang terbaik. Oke? Jadi kamu tuh udah belajar, kamu pasti lakukan yang terbaik. Oke, sambil dipakai tarik nafas,
lalu hembuskan. Udah ditanamkan dalam pikirannya. Agak sulit. Agak sedikit. Oke. Tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Lalu ditarik lagi, hembuskan. Masih sulit? Kamu bisa peluk diri kamu dulu. Kamu bilang ke dalam diri kamu kalau kamu tuh udah belajar, kamu sudah belajar, dan kamu pasti akan melakukan yang terbaik. Kamu masih pernah dengar kata-kata orang kalau usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika kamu sudah belajar, kamu akan melakukan yang terbaik, hasilnya pasti akan baik. Tanamkan itu di dalam pikiran kamu. Tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Sekarang kamu bayangin di situ kamu lagi jalan ke ruang kelas ujian statistik kita. Oke, sudah dibayangin. Di situ kamu jalan naik tangga, buka pintu, lalu sepanjang koridor itu kamu ngedengar suara teman-teman kita lagi bilang kayak, semalam kalian udah belajar apa? Kalian bisa nggak bikin itu? Nanti tabelnya gimana? Oke. Berisik ya pikirannya. Oke, sekarang gimana suasana yang kamu rasain ketika kamu masuk ke dalam ruangan itu? Ragu. Ragu. Kalau boleh tahu, ragunya kenapa? Bisa dibilang buat ngalah aja susah gitu, karena saking ngerasa nggak yakin ya, ngerasa cemas. Masih rasa cemas. Sekarang kamu tarik nafas, lalu tahan dan hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan dan hembuskan. Ulangi secara perlahan sampai kamu ngerasa sedikit rileks dan tenang. Oke, buang. Tarik lagi nafasnya yang dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, sekarang kamu bisa katakan di dalam hati dan pikiran kamu kalau kamu sudah siap mengikuti ujian dan kamu akan mengikuti ujian dengan tenang. Oke, tanamkan itu di dalam pikiran dan juga hati kamu sambil tarik nafas lalu hembuskan. Kamu tetap tanamkan kata-kata yang positif seperti itu. Kamu sudah siap mengikuti ujian dan kamu akan mengerjakannya dengan tenang. Oke, tarik nafas lalu hembuskan. Bayangin kamu masuk ke dalam ruangan itu dan ternyata kamu dan juga teman-teman kamu ternyata nantinya tuh bisa
sekiranya sudah bisa kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, kamu bisa kasih kode dengan menganggukkan kepala. Baik. Sekarang kita memasuki tahap yang keenam. Tadi di bayangan kamu tuh, kamu bilang kalau di situ kamu setelah kamu masuk ke kelas, duduk dan kamu lihat soal-soal yang diberikan oleh dosen statistik kita. Sekarang bayangin kamu duduk, terus dosen kita sudah nge-share soalnya, dan kamu mulai membaca soal ujian statistik kita. Apa kamu merasa panik? Panik. Oke. Tingkat kecemasannya 1 sampai 10 itu berapa? 8. Sudah mendekati yang paling ya. Oke. Sekarang untuk menghilangkan kepanikan itu, dapat kamu tarik nafas, lalu hembuskan. Oke. Kamu bisa atur nafas kamu supaya badan kamu tetap rileks dan juga tenang. Jadi silakan tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang kamu tanamin lagi ke dalam pikiran dan juga hati kamu dengan afirmasi yang positif seperti aku bisa ngerjain soal ini, aku bakal bisa fokus ngerjain soal ini, aku bisa ngerjain soal ini, dan aku akan tetap fokus mengerjakan soal ini. Oke, atur pernapasannya, tarik nafas, hembuskan, dan juga tanamkan afirmasi-afirmasi positif tadi. Tarik nafas, hembuskan. Bayangin di situ kamu ngerjain soalnya dengan fokus, dan kamu berpikir kalau kamu tuh bisa ngerjain soal-soal itu. Tetap fokus. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Baik. Kamu bisa atur pernapasannya dulu sampai rasa paniknya hilang, sampai ngerasa rileks lah ya. Oke. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi yang dalam, lalu buang. Kalau sekiranya rasa paniknya sudah berkurang, kamu bisa kasih tahu aku supaya nanti kita bisa lanjutin ke tahap yang selanjutnya. Masih panik ya? Sekarang tangannya jangan digenggam yang erat supaya agak rileks. Bayangin aja di situ kamu lagi ngerjain soal ujiannya dan kamu hanya fokus pada soal ujiannya, dan ternyata materi-materi yang kamu baca kemarin itu berguna banget untuk ngerjain soal ujian ini. Oke. Jangan panik, tetap tenang, karena waktu ujian juga pasti lama. Kerjakan soal-soal yang kamu bisa terlebih dahulu. Tetap tenang dan juga fokus. Tarik nafasnya dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, bisa tarik nafas lagi, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, kamu bisa atur pernapasannya lagi sampai rasa paniknya itu hilang. Oke. Bayangin kamu ngerjain soalnya, fokus,
fokus sama soalnya, kerjain yang kamu bisa. Tetap relax, tenang, dan tarik napasnya, lalu hembuskan. Lalu hembuskan secara perlahan. Kamu masih mengalami. Tarik napasnya, lalu hembuskan secara perlahan. Tanamkan di pikiran kamu kalau kamu bakal ngerjain apa yang kamu bisa, lalu kamu ngerjain secara fokus. Oke, tarik napasnya, lalu hembuskan secara perlahan. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke tahap yang terakhir. Tadi kamu ngebayangin kalau di situ kamu gak bisa jawab soal-soalnya, ya. Sekarang kamu bayangin kalau kamu itu nemuin soal statistik itu yang kamu gak tahu jawabannya harus gimana. Apa yang kamu rasain? Masih cuma ada berkurang dikit. Kamu masih berpikir kalau kamu gak bisa jawab soalnya? Iya. Oke. Sekarang tarik napas, lalu hembuskan. Sekarang coba kamu bayangin, kamu tuh udah belajar, udah menyiapkan dari bahkan mungkin bukan di H-1 mau mendekati ujian, jadi pasti sudah banyak ilmu-ilmu yang masuk ke kamu. Terus daya ingat kamu juga pastinya lebih kuat dibandingkan yang belajarnya baru sehari ini. Oke, sekarang tarik nafasnya, lalu hembuskan, atur pernapasannya. Bayangin lagi, kamu bakal ngerjain soal-soal dari tingkatan yang paling mudah sampai yang tersulit. Dan semua materi yang kamu pelajari sebelumnya itu bisa diaplikasikan di dalam ujian statistik kali ini. Oke, bayangkan, lalu tarik napasnya dalam-dalam, tahan dan hembuskan secara perlahan. Gimana? Udah yakin bisa ngerjain soalnya atau tetap belum yakin? Tetap belum yakin. Ya. Oke. Sekarang tarik nafas, lalu hembuskan. Kamu bisa peluk diri kamu, kasih afirmasi yang positif di dalam diri kamu. Kamu flashback dimana kamu di situ sudah belajar. Di saat pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kamu sudah mengamati dan juga memahami apa yang dosen instruksikan, lalu apa yang dosen jelasin itu
kamu juga paham, dan di sini kamu juga sudah belajar. Lalu saat mendapati soal ujian itu, ternyata soal yang keluar itu ya soal-soal yang emang udah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kamu bisa kerjain soal-soal dari yang mulai yang mulai termudah sampai yang tersulit. Oke, tarik nafas, lalu hembuskan, bayangkan, tetap beri afirmasi positif untuk diri kamu. Apa yang sudah kamu pelajari itu pasti ada hasilnya. Kamu hanya perlu fokus agar tidak panik dan tidak terdistract oleh hal-hal yang lain. Gimana? Apa yang kamu rasain? Kenapa kamu merasa kamu tetap nggak bisa ngerjain soal itu? Apakah kamu merasa usaha kamu itu masih kurang? Atau kamu merasa karena suasana kelasnya yang memang nggak bisa bikin kamu fokus? Suasana kelas yang nggak bikin, yang kurang membuat kamu fokus. Kenapa kelasnya? Mereka berisik. Oke, tarik nafas, lalu buang. Oke, kamu ngerasa nggak bisa fokus karena teman-teman di kelas itu pada berisik. Kenapa kamu bilang mereka akan berisik? Padahal ya kalian semua dan kita semua itu nantinya pasti bakal fokus sama ujian kita masing-masing. Kamu hanya perlu fokus sama soal ujian kamu, nggak perlu dengerin kanan kiri kamu. Kamu hanya perlu fokus kerjain apa yang kamu bisa dan apa yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. Gak usah didengerin teman-teman yang berisik, tetap fokus sama lembar kerja kamu dan fokus dengan SPSS kamu. Tarik nafas, lalu hembus. Oke, tarik nafas, lalu hembus. Apa kamu merasa detak jantung kamu begitu cepat? Coba tarik nafasnya lagi, lalu hembuskan. Silakan diulangi lagi supaya detak jantung kamu lebih stabil dan rasa paniknya juga lebih stabil. Oke, kamu bisa tanamin dalam pikiran kamu, gak apa-apa, kamu bisa kerjain soal-soal yang mudah dulu. Semua soal pasti akan terjawab karena materi-materi yang diujikan itu sebelumnya udah pernah dibahas juga. Oke, tetap tenang, tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafasnya perlahan, lalu hembuskan. Tetap fokus pada lembar ujian dan juga SPSS-nya. Gak perlu dengerin orang lain yang berisik. Gak apa-apa kok, kerjain dulu yang kamu bisa. Tetap tenang, fokus, tarik nafas, dan hembuskan. Oke. Sekarang apa yang kamu rasakan? Gemeteran sih. Gemeteran. Kamu bisa peluk diri kamu yang kuat. Usaha kamu hari ini dan hari-hari sebelumnya itu gak akan sia-sia. Kamu udah dengerin apa yang dosen jelasin. Kamu sudah berusaha untuk memahami materi-materi statistik, dan kamu juga udah belajar sebelum-sebelumnya
Gemeteran. Kenapa kamu merasa gemeteran? Kalau aku boleh tahu, apa yang kamu bayangin? Apakah waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal ujian statistik itu menurut kamu masih kurang? Lebih ke aplikasinya sih, aplikasinya kayak tiba-tiba nggak bisa digunain gitu. Oh iya, kadang emang suka ngebeli sendiri gitu aplikasinya. Oke, tetap tenang, fokus. Kamu bayangin di situ nanti sinyalnya bakalan aman, lancar. Jadi aplikasinya juga nggak bakal bermasalah dan kamu cuma perlu tenang, tetap fokus sama lembar jawabannya. Oke. Kalaupun nantinya ada masalah di aplikasinya, kamu harus tetap yakin kalau kamu bisa mengatasi itu. Kamu bisa lapor ke dosen. Intinya kamu harus tetap fokus sama apa yang kamu kerjain. Kamu nggak perlu mikirin hal-hal yang lainnya dulu. Oke. Bayangin aja kalau di situ kamu bisa mengerjakan semua soal-soalnya. Dan waktu yang diberikan sama dosen itu masih lebih. Jadi kamu nggak perlu takut waktunya kurang, aplikasinya bermasalah. Oke, tenang, fokus, tarik nafas, dan hembuskan. Sekarang apa yang kamu rasa? Udah mulai sedikit tenang. Tarik nafas, lalu buang, ulangi sampai rasa gemetar yang kamu pikirkan itu hilang. Tarik nafas, lalu buang. Oke, kamu bisa buka mata kamu perlahan. Oke, aku cuma mau bilang sama kamu kalau kamu hebat loh. Kamu bisa ngelaluin tahapan-tahapan yang tadi tuh udah kamu bayangin. Kamu masih ngerasa gelisah, cemas? Sedikit sih. Nanti misalnya kamu ngerasa gelisah atau apa, kamu bisa pakai teknik pernapasan yang tadi kita pakai. Itu bisa ngurangin lah, setidaknya itu mengurangi, walaupun nggak mengatasi tapi bisa mengurangi rasa cemasnya. Awalnya tadi sebenarnya aku berpikir kalau kita mungkin nggak bisa gitu pakai teknik ini, ternyata bisa, dan afirmasi itu benar-benar ngaruh ternyata. Oke. Sekarang kamu udah tahu nih kalau ternyata tuh tubuh kita tuh bisa dilatih. Kalau misalnya kita cemas, ternyata kita bisa ngatasin pakai teknik pernapasan itu. Jadi nantinya aku berharap ketika kamu di rumah nanti terus kamu ngerasa masih cemas nih, karena kan mau bener lagi ya kita mau ujian statistik, kamu bisa pakai teknik pernapasannya. Terus kalau misalnya nanti kamu butuh bantuan aku lagi, kamu bisa kok kontak aku, nanti kita cari ya waktunya. Nanti aku bakal bantu kamu untuk bisa ngatasin permasalahan-permasalahan yang kayak kecemasan gitu. Oke. Dari sesi konseling tadi, kira-kira ada nggak perubahan yang kamu rasain? Ada. Gimana kalau boleh tahu? Kan awalnya sering banget lah ngerasa cemas kayak gitu, terus setelah dikasih tahu tentang tata cara teknik desensitisasi tadi, itu tuh ternyata bisa buat ngurangin gitu loh, buat mengatasi kecemasan gitu. Ya, jadi agak lebih tenang aja kalau misalnya lagi
cemas, terus kita berusaha untuk relax. Itu bisa sih. Rasa cemasnya tuh tapi sedikit berkurang kan? Ya, agak terbantu dengan teknik ini. Kamu masih takut nggak bisa ngerjain soalnya kah? Kalau rasa takut itu masih ada, cuman karena emang mungkin belum terrealisasikan ujiannya, jadi terus aja gitu ngerasa takut. Nantinya apa yang bakal kamu lakuin di rumah supaya kamu tuh bisa yakin kalau ternyata aku bisa loh ngerjain soal ujiannya? Aku bakal belajar, dan saat belajar itu aku bakal nerapin kayak afirmasi yang tadi sempat kita lakuin. Mungkin dari situ aku bisa nyemangatin diri aku sendiri gitu. Oke, bagus banget sih. Soalnya ya semoga berhasil dan semoga nanti ujiannya bisa lancar ya. Karena kan sesi konseling kita juga udah sekitar 40 menitan ya kurang lebih, kayak yang aku bilang di awal tadi. Mungkin kamu juga ada kegiatan lain gitu kan. Jadi kira-kira ada yang masih mau kamu tanyain nggak ke aku? Kalau misalnya ada yang kamu bingung atau apa, bisa tanyain aja. Kalau untuk sekarang kayaknya nggak ada deh. Oke, cukup ya. Oke, nanti misalnya ada pertanyaan atau ada misalnya nanti kamu di rumah kayak kamu ngerasa aku kayaknya masih ngerasa gugup banget deh gitu, kamu bisa hubungin aku lagi ya nih ya. Jadi aku pasti bantu kamu. Oke, ya udah, mungkin segitu aja sesi konseling kita. Makasih banget loh kamu udah mau percaya sama aku. Dari aku juga aku ngucapin terima kasih banget karena udah dibantu buat mengurangi rasa kecemasan, terus dengan teknik-teknik yang digunakan tadi. Kayak kamu di sini memperkenalkan aku dengan teknik tersebut, jadi di sini aku tuh kayak ngerasa oh ada ya cara buat ngatasin permasalahan aku. Aku ngucapin makasih banyak. Dan aku juga mau semoga aja nantinya kamu bisa apa ya, menyerapkan fokus gitu supaya nggak mudah terdistract, biar nggak ada pikiran kayak ih aku nggak bisa ngerjain karena di kelas tuh ribut gitu. Oke, oke, kalau ada segitu aja sesi konseling kita. Makasih ya. Iya, terima kasih kembali. Iya, abis ini kamu langsung balik? Iya, soalnya tadi udah ditunggu, udah ditelepon sama orang tua, jangan lama-lama katanya. Oh, oke, oke, ya udah, aku antar ya. Oke, boleh. Oke.